A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga Sobat Winnerku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga Sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih memiliki amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba. Semoga Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus gali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, digunjing, diintimidasi oleh manusia lain. Semoga Sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Dan buat Sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Buat Sobat Winnerku yang masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Buat Sobat Winnerku yang masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih belum hijrah dari riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Buat Sobat Winnerku semuanya yang sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan untuk saya, kesehatan untuk saya pada malam hari ini. Gak seperti biasanya sebetulnya saya syuting video, karena sudah lama sebetulnya, berbulan-bulan saya tuh menghentikan kegiatan syuting di malam hari. Soalnya setelah sholat isya itu memang saya biasanya langsung tidur, ya. Saya nggak kuat bergadang lama-lama. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan judul, Mbak Wiwin mohon izin untuk curhat. Jadi kalau biasanya saya Wiwin sering didatangi, ya, saudari-saudariku yang muslimah ini untuk curhat permasalahan-permasalahan panjenengan semuanya. Kali ini giliran saya Wiwin yang pengen curhat sama panjenengan. Jadi buat panjenengan semuanya yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk supportnya buat saya, buat channel saya, doa-doanya buat saya, selama ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi saya awali curhatan pada malam hari ini mengenai channel YouTube saya. Channel YouTube saya pertama kali saya upload video di 22 September 2019. Hampir setahun, ya, betul, hampir 1 tahun. Nah, terus terang, awal mula saya upload video tersebut, ya, saya tidak ada niatan sama sekali, dan saya tidak pernah membayangkan bakal memiliki subscriber sebanyak ini, ya. Karena buat saya 35.000 orang itu sudah sangat banyak yang mengikuti channel saya. Karena saya sadar, dari awal juga saya sudah pernah katakan di video saya sebelumnya, saya sangat sadar saya ini tidak memiliki ilmu apa-apa. Saya fakir ilmu, saya betul-betul fakir ilmu. Saya bukan dari golongan ulama, bukan dari golongan kiai, bukan ustazah, ya. Saya betul-betul seseorang yang awam, yang fakir ilmu, yang hanya berusaha untuk sharing di channel YouTube saya. Dan di awal saya membuat channel YouTube saya nggak yakin bahwa saya akan seviral sekarang di video saya yang pertama, dan saya nggak menyangka bahwa akan memiliki subscriber sekian banyaknya. Yang selain saya tidak memiliki ilmu tadi itu, saya juga tidak cantik, ya. Walaupun saya nggak katakan saya jelek, saya nggak berani katakan diri saya jelek. Karena mengatakan diri saya jelek berarti saya sedang menghina ciptaan Rob saya. Apapun yang dititipkan Rob saya untuk saya, ya, fisik saya inilah yang saya syukuri, gitu, ya. Jadi saya nggak berani mengatakan bahwa saya jelek. Cuma saya merasa saya nggak cantik. Jadi apa yang orang-orang mau lihat dari saya? Dengan ketidakcantikan saya, ketidakpintaran saya, ya, ketidakberilmuan saya, ya. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Di video pertama saya upload tanggal 22 September 2019, di situ saya curhat. Saya curhat mengenai keajaiban sholawat yang saya rasakan, gitu kan. Saya waktu itu terlilit amanah hutang, ya, yang nggak sedikit, ya, dari aplikasi pinjaman online, gitu. Di situ saya sampaikan, karena ketika itu memang masa transisi saya tidak punya
teman untuk curhat gitu. Di saat-saat saya terpuruk, sebelumnya saya tidak punya teman curhat, dan saya dengan isengnya saya, hari itu hari Minggu, saya rekam curhatan saya upload. Di luar dugaan ternyata Allah hadirkan orang-orang yang menonton di channel YouTube saya, sehingga kurang lebih nggak kurang dari sebulan, kurang dari sebulan aja, 20 hari waktu itu sudah mencapai 1000 subscriber. Di situ saya semakin antusias karena ternyata apa? Komentar-komentar dari subscriber ini luar biasa positif. Beliau mendukung apa yang saya sampaikan, dan beliau semuanya menyatakan bahwa termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Di saat ada orang yang merasa termotivasi dengan apa yang saya sampaikan, disitulah justru kebahagiaan saya yang hakiki. Saya merasa berguna gitu. Dalam hidup saya mungkin kali inilah saya merasa berguna buat orang lain gitu ya. Jadi sama sekali saya tidak punya niatan pengen viral, saya tidak punya niatan pengen terkenal, saya tidak punya niatan sampai channel saya menjadi besar ya. Saya tidak punya niatan itu, apalagi saya niatkan komersil awalnya memang nggak ada, hanya karena iseng. Ternyata Allah menentukan hal lain gitu, menjadi jalan rezeki buat saya, menjadi jalan pahala buat saya, menjadi ladang ilmu buat saya, karena saya banyak belajar dari orang-orang yang datang kepada saya gitu ya. Kenapa Mbak Win tiba-tiba cerita masalah ini gitu kan? Bukankah pernah diceritakan sebelumnya? Karena gini, jangan sampai ada salah paham gitu ya, jangan sampai penonton setia channel saya berprasangka bahwa ini orang sok pintar banget, sok paling tahu tentang sholawat. Tidak, saya betul-betul fakir ilmu. Sampai dengan saat ini pun saya banyak belajar dari sahabat-sahabat UCR yang beliau satu grup dengan saya. Saya banyak belajar dari sahabat-sahabat winner ya, para subscriber saya banyak belajar sekali dari kisah-kisah hidup beliau yang datang sama saya ini ya, para ibu-ibu, ya para gadis yang datang sama saya. Di situ saya belajar banyak gitu, betul-betul saya belajar banyak. Nah, hari ini kebetulan memang ada seseorang yang sebetulnya orang ini memang saya anggap salah satu guru saya, karena siapapun yang memberikan saya ilmu, saya anggap dia adalah guru saya ya. Guru ya, bahasa Arabnya ustazah kalau perempuan, kalau laki-laki ustaz ya. Saya anggap dia adalah guru saya. Dan saya kagumi sosok beliau karena beliau ngajinya luar biasa bagus banget tajwidnya. Bahkan mungkin kalau saya mendengar beliau ngaji itu tercengang gitu kan. Beliau pintar sekali agamanya juga ya, karena beliau pernah juga di pondok pesantren ya dibandingkan dengan saya. Dan beliau menyampaikan satu pesan yang sangat-sangat baik buat saya hari ini. Beliau sampaikan seperti ini: seseorang yang merasa dia pintar, jika dia berhati mulia, dia tidak akan pernah memamerkan kepintarannya di sosial media. Ya, dia hanya akan memakai kepintarannya di anggota keluarganya saja. Jadi untuk ibu, kalau ibu merasa pintar, seharusnya dipergunakan, dinampakkan di dalam keluarga saja. Seperti itu pesan beliau sama saya. Ya tadinya saya mengenal Asmaul Husna itu ya, memang dari dulu juga udah tahu Asmaul Husna. Tapi beliau sampaikan satu ketika, memang waktu saya terpuruk itu, beliau sampaikan, kenapa bingung-bingung Dok, kan ada itu Asmaul Husna. Jadi beliau kalau manggil saya itu Dok, kan ada itu Asmaul Husna, kamu tinggal ambil aja nama Allah yang mana, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq gitu kan. Gitu. Saking mungkin beliau tidak suka melihat saya di sosial media, beliau panggil saya dengan sebutan ibu. Itu sebetulnya bahasa sarkastik yang saya sadar mungkin beliau kecewa, beliau nggak suka saya di sosial media gitu ya. Terus terang saya mohon maaf ya, kalau mungkin langkah yang saya ambil ini melukai banyak orang. Mungkin ada yang merasa, oh saya ilmunya lebih tinggi kok malah dia sok pintar di sosial media. Nah itu saya mohon maaf sekali. Makanya kenapa saya malam hari ini saya khususkan untuk curhat. Jadi sekali lagi, saya membuat channel YouTube saya ini ya, saya upload video pertama saya bukan karena saya merasa pintar, bukan karena saya merasa ilmunya tinggi, bukan. Saya selalu sampaikan berulang-ulang, saya ini fakir ilmu, saya fakir ilmu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami gitu. Saya mengalami, oh kalau kita mau bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Rob kita di saat kita sedang terpuruk, Allah itu pasti kabulkan. Maka ambillah wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh Allah gitu ya. Salah satunya adalah sholawat ini yang sedang saya bumikan gitu ya.
gitu. Dan kenapa saya membuka kontak saya untuk banyak sekali muslimah, ya kan, banyak sekali saudara-saudara muslim saya, karena ketika di kolom komentar saya membaca ada yang mau bunuh diri, ada yang mau jual ginjal, ada yang mau bunuh diri, ada yang mau jual diri, itu saya sedih gitu. Dan disitulah ketika beliau-beliau semuanya minta kontak saya untuk curhat, yang wanita-wanita ya, karena saya dari awal sampai dengan saat ini saya tidak pernah memberikan kontak saya kepada non-muhrim, saya tidak mau memang, ya. Jadi karena berbekal pengalaman hidup saya sebetulnya, jauh sebelum saya punya channel YouTube, saya pernah di masa-masa tersulit saya pernah di masa-masa terpuruk saya, dimana orang-orang mungkin menjauhi saya, dimana orang-orang katakanlah satu kantor mungkin mencemooh saya gitu ya. Di saat itu saya ngerasa kayak tidak ada manusia yang bisa saya curhat gitu kan. Sepanjang hari saya selalu curhat hanya kepada Rob saya. Satu ketika, jauh dulu ya, sebelum saya punya channel YouTube itu, saya memang di awal hijrah saya stalking busana muslim, jilbab ya, gaya-gaya hijab gitu saya di Instagram. Saya dulu sempat punya Instagram, tapi sekarang udah nggak saya pakai ya. Bukan yang Chef Gansu itu saya buat untuk subscriber, permintaan subscriber. Jadi di dulu Instagram saya itu, saya memfollow salah satu tokoh ya kan. Beliau itu cantik sekali, beliau itu muslimah, pakai hijab, cantik sekali. Yang terpenting adalah nggak cuma cantik fisiknya, parasnya, tapi juga cantik hatinya. Beliau adalah Dr. Marlina Estetika ya. Buat yang di Bekasi mungkin tahu beliau siapa ya kan. Nah, beliau itu memiliki follower sejumlah 400.000. Itu bukan nilai yang sedikit, bukan kuantiti yang sedikit, sorry ya. Nah, di situ itu setiap kali kok ada yang komen, beliau respon dengan sangat ramah. Termasuk saya ya. Ketika saya DM, beliau meresponnya di luar dugaan saya. Beliau ramah sekali. Sampai beberapa bulan kemudian kami akrab gitu. Satu ketika malam-malam setelah sholat maghrib, saya betul-betul terpukul karena saya merasa saya berada di titik terendah saya. Pada saat DM ternyata beliau respon gitu kan. Saya DM selalu memuji beliau, cantik gitu kan, baik gitu. Ternyata beliau merespon gitu kan. Disitulah kami ngobrol-ngobrol sampai akhirnya saya curhat dengan permasalahan hidup saya. Dan di luar dugaan, beliau ternyata merangkul saya, memberikan support kepada saya yang waktu itu justru memang betul-betul sedang membutuhkan support. Beliau mensupport saya, dan saya tahu satu firman-Nya Allah, janjinya Allah, bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, itu dari beliau. Beliau memiliki 3 putra-putri. Putri kedua beliau namanya adalah Insyirah, diambil dari surah Al-Insyirah. Beliau menceritakan bagaimana dulu sebelum beliau akhirnya sukses seperti sekarang, punya klinik kecantikan. Beliau adalah seorang dokter ya, dokter kecantikan, punya klinik kecantikan, rumah beliau di mana-mana ya. Beliau kaya raya sekarang. Sebelum masa kaya raya ini, beliau dulu juga pernah mengalami masa-masa terendah beliau. Beliau ngontrak sana kemari, ya beliau naik angkot gitu katanya ya. Dan beliau ketika hamil putri beliau sering melihat ayat suci Al-Quran itu di tangga, di dinding tangga, janji Allah bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Dan itu disampaikan kepada saya, mengena kepada saya. Pada saat saya sedang terpuruk seperti itu dan ada orang yang merangkul saya merasa kayak mendapatkan angin segar. Saya kayak merasa mendapatkan semangat baru. Dimana ketika orang-orang di dunia nyata saya menjauhi saya karena saya memiliki permasalahan-permasalahan amanah hutang, justru beliau orang yang jauh memberikan support kepada saya, walaupun mungkin beliau nggak membantu saya secara finansial, secara keuangan ya, tapi beliau memberikan spirit yang itu justru membuat titik balik buat saya. Saya jadi semakin bersemangat gitu kan, hidup saya semakin bersemangat, saya semakin memperbaiki diri gitu kan. Yang tadinya saya putus asa, kemudian saya bersandar hanya kepada Allah. Jika Allah mau angkat saya dari masalah hutang-hutang saya, Allah pasti akan angkat. Nah, akhirnya perlahan-lahan kejadian itulah yang saya dibantu teman saya itu terjadi, ya. Tapi jauh sebelum itu memang saya sempat kayak putus asa sekali sebelum disemangati oleh Dr. Marlina Estetika. Itulah kenapa saya mau membuka kontak saya untuk panjenengan semuanya yang tidak sedikit datang pada saya dalam keadaan putus asa. Ada yang datang sama saya mau bunuh diri.
karena utangnya yang 500.000.000. Ada yang datang sama saya mau menabrakkan diri di mobil yang lewat di jalan raya dengan harapan akan mendapatkan asuransi karena hutangnya miliaran. Ada juga yang datang sama saya mau jual ginjal. Ada yang datang sama saya terang-terangan mengatakan akan jual diri karena sudah pusing mau cari uang untuk bayar hutang dari mana. Ya, bermacam-macam cerita yang semuanya itu adalah ibu-ibu, ada juga para gadis, tidak ada satupun laki-laki. Karena saya tidak menerima itu ya. Lalu saya teringat ketika saya mengalami hal seperti beliau-beliau. Saya teringat satu sosok Dr. Marlina Estetika, bagaimana beliau mentreatment hati saya sehingga saya menjadi sosok yang kuat. Maka itu saya lakukan kepada panjenengan semuanya. Saya memberikan support. Saya tidak punya ilmu, saya tidak punya uang untuk membantu panjenengan. Saya cuma punya apa? Saya cuma punya support, saya punya kasih sayang buat panjenengan semuanya. Saya hanya berusaha mengingatkan panjenengan semuanya akan Rob kita. Kita punya Allah. Itulah kenapa tidak sedikit, alhamdulillah, semua berkat rahmatnya Allah. Yang tadinya datang mau jual diri, yang tadinya datang mau jual ginjal, yang tadinya datang mau bunuh diri, bahkan yang tadinya datang mau jual anaknya, gitu kan. Beberapa bulan kemudian datang kepada saya menyatakan bahwa sudah terlepas dari yang namanya hutang, sudah terlepas dari yang namanya riba, sudah gak mau sentuh lagi riba. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Jadi atas dasar itulah kenapa saya mau membuka kontak saya dan saya mau meneruskan dakwah saya ini. Saya sebetulnya berdakwah bukan menyampaikan ilmu agamanya Allah yang muluk-muluk, yang tingkat dewa, yang tingkat tinggi, karena peran itu sudah dilakukan dengan baik oleh ulama-ulama kita. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Khalid Basalamah, Buya Yahya, Habib Novel Alaidrus. Beliau-beliau semuanya adalah ulama-ulama kita yang tentunya ilmunya sangat-sangat tinggi. Saya di sini di channel YouTube saya cuma berusaha menyemangati buat saudari-saudariku semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang panjenengan jika saat ini sedang terpuruk ya, sedang terpuruk berada di titik nadir karena sebab masalah-masalah hidup yang salah satunya adalah hutang. Kembalilah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Saya pernah berada di posisi panjenengan semuanya. Saya juga sempat putus asa dulunya dan saya kembali. Keyakinan saya kepada Allah, Allah pasti akan menolong saya. Jadi tentunya atas dasar itulah kenapa saya membuat channel ini. Yang tadinya berawal dari ketidaksengajaan, tadinya iseng curhat, terus mendapatkan respon yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Saya merasa bahwa ternyata channel saya ini bermanfaat buat orang lain. Ternyata channel saya ini bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang lain. Ternyata bisa membawa orang lain kepada kebaikan. Bukan karena saya merasa saya pintar, bukan. Saya sama sekali nggak pintar. Saya juga nggak cantik gitu ya. Dan perkara masalah cantik nggak cantik juga saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya. Barangkali mungkin ada yang pernah mengalami seperti saya, dibully ya kan, body shaming ya, body shaming, hina fisiknya. Jangan bersedih hati, karena apapun yang Allah berikan kepada kita, fisik kita ini, itulah yang terbaik buat kita. Suatu ketika pernah saya dibully ya, ada yang bully saya, katakan hidung kamu pesek, hidung kamu mendongkrong dan sebagainya, bibir kamu tebal dan sebagainya ya. Hari itu karena saya tidak dibekali iman, saya nangis, berhari-hari saya nangis, setiap malam saya nangis gitu kan, saya nangis gitu. Tapi alhamdulillah sekali lagi semua adalah berkat kasih sayangnya Allah. Allah tuntun saya ketika saya terpuruk bukan ke tempat yang buruk tapi ke tempat yang baik. Setiap malam saya searching, saya cari kajian-kajian yang menyemangati saya gitu kan. Akhirnya saya bertemulah ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana cara menghadapi orang yang suka menghina kita gitu kan. Di situ beliau sampaikan, kalau dihina jangan bersedih hati, itu cuma sebatas lisan kok. Kamu dikatakan kamu jelek, kamu buruk, itu cuma sebatas lisan kok.
katakan dalam hati, saya cantik, saya bagus gitu. Karena apa? Allah berikan ini untuk saya, ini yang terbaik buat saya. Dan doakan dia penghina kita dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kita bisa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang menghina kita, disitulah hati kita udah ikhlas gitu. Karena nggak mudah memang mendoakan orang yang menghina kita. Nah, dari situ saya banyak belajar. Jadi semakin sering dihina, saya sudah kebal, saya sudah terbiasa sekali ya. Itulah salah satunya juga ketika saya memutuskan, saya mau curhat di YouTube gitu kan. Saya buat video, saya upload di YouTube. Saya memang sempat berpikir, saya kan nggak cantik, saya kan pesek, saya kan bibirnya nggak tipis yang menarik kan, saya nggak cantik, ininya seperti itu. Jadi apa mungkin ada yang nonton? Tapi ternyata qadarullah ya, atas hikmahnya Allah, banyak sekali Allah hadirkan orang-orang datang ke channel saya untuk nonton video orang yang nggak cantik ini, orang yang nggak pintar ini. Alhamdulillah ya. Jadi kita jangan pernah membuli fisiknya orang. Memang si pembuli itu hidungnya mancung, bibirnya juga bagus banget bibirnya. Terus terang memang bagus banget. Secara physically beliau bagus banget gitu ya. Tapi kalau kita merasa, saya cantik, jangan pernah membuli orang lain buruk gitu. Dan ketika putra-putri kita dibully misalnya ya, pesek gitu kan, putra saya kebetulan kan menuruni saya ya. Ya kitanya mungkin orang tua akan sakit hati gitu ya. Tapi kita justru didiklah putra-putri kita supaya mendoakan orang yang membulinya gitu ya. Karena itu nanti akan mendidik hatinya menjadi hati yang kuat, hati yang ikhlas. Dan saya berterima kasih untuk yang membuli saya karena dibully itulah saya jadi seperti sekarang ini gitu. Saya jadi pribadi yang kuat, saya jadi sosok yang menyemangati banyak orangnya. Karena ketika ada yang dibully nih gitu kan, jadi saya kalau dibully tuh harus seperti ini sikapnya gitu. Jadi saya tahu, kamu kalau misalnya terlilit hutang, kamu dihina, dicemooh teman-teman, sikap seperti inilah yang harus diambil. Jadi memang setiap kejadian dalam hidup kita itu selalu ada hikmahnya Allah. Seperti saya yang terlilit amanah hutang dulu, ada hikmahnya. Sehingga saya menjadi pribadi yang kuat, yang memberikan support untuk orang lain, gitu ya. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih ya buat seorang yang tadi memberikan nasihat kepada saya. Terima kasih. Saya terus terang saya mengagumi panjenengan. Panjenengan adalah sosok yang agamanya sangat bagus. Terus terang saya sangat mengagumi suara panjenengan kalau sedang membaca ayat suci Al-Quran. Saya mengagumi kepintaran panjenengan ya. Semoga saya juga bisa mengikuti kepintaran panjenengan yang masih terus belajar, apalagi terlebih mengenai tajwid ya. Itu luar biasa sekali. Saya harus belajar. Semoga saya bisa seperti panjenengan. Untuk Dokter Marlina Estetika, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat dokter cantik ya. Semoga dokter cantik dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Kemarin saya sempat dengar kabar panjenengan habis operasi tiroid ya kalau nggak salah. Semoga Allah segera berikan kesehatan. Semoga panjenengan sukses dunia dan akhirat, panjang umur, sehat selalu. Ya, pokoknya intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakillah khairan katsiran buat Bu Dokter Marlina Estetika. Buat sobat winnerku semuanya, sahabat UCR, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk supportnya selama ini, untuk doanya buat saya ketika saya jatuh sakit, didoakan, alhamdulillah sembuh ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon maaf untuk semua pihak yang mungkin terluka dengan ucapan saya, yang mungkin kurang berkenan dengan tindakan saya, yang mungkin tidak suka dengan jalan dakwah yang saya ambil. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dibukakan pintu maaf di hati panjenengan semuanya untuk saya. Jadi curhatan saya sekian dulu. Ini yang saya mau sampaikan. Semoga tidak menyinggung perasaan siapapun. Saya hanya menyampaikan bahwa saya membuat channel YouTube semata-mata hanya ingin merangkul banyak saudari-saudariku yang memang sedang terpuruk. Tetapi untuk saat ini saya sudah membatasi keanggotaan UCR karena saya sudah tidak mampu dengan sekian ribu saudari-saudariku yang sudah memiliki kontak saya. Betul-betul luar biasa antusiasnya ya, curhat-curhatannya, dan saya sudah tidak mampu lagi menampungnya. Ya, doakan saja mungkin suatu saat saya
bisa memiliki beberapa tenaga kerja ya admin. Untuk saat ini Instagram saya sedang dihandle oleh admin yang mana itu ponakan saya gitu ya. Dan saya belum tahu rencana kedepannya channel YouTube saya seperti apa. Apakah barangkali mungkin ingin meneladani seperti yang dilakukan seorang YouTuber ya yang sangat saya idolakan, yaitu Mbak Im Wong, yang mana channelnya sangat bermanfaat ya. Saya sadar sekali ya, ketika orang melakukan kebaikan, orang pasti banyak yang nggak suka, nggak semua orang akan suka. Bahkan saya melihat Mbak Im Wong yang sedermawan itu pun banyak yang menghujat, banyak yang mengatakan ria, pamer, segala macam gitu ya. Itulah menjadi semangat buat saya bahwa kita melakukan apapun tentunya nggak semua orang akan suka. Jadi saya membuat channel YouTube ini, saya melakukan dakwah kecil-kecilan ini, mungkin banyak pihak yang nggak suka terhadap saya. Saya mohon maaf ya, semoga panjenengan semuanya bisa memaafkan saya. Saya merasa apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat winner saya. Jadinya ya saya akan tetap lakukan dakwah kecil-kecilan ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.